Oke, siap. Oke, tahapan-tahapan, brother sister semuanya, ada 9 tahapan. Ketika nanti bocoran FHCI kedua ini terbuka, inilah yang akan kalian hadapi. Ya, tadi sampai di TKD, tes kompetensi dasar. Ya, ini bagaimana untuk melihat nantinya, penjelasannya ada deh nanti di next. Setelah TKD, ini baru sih core value perusahaan BUMN. Kalau kalian tahu core value-nya apa? Akhlak. Ya, inilah core value BUMN. Berikutnya nanti ada TKB, tes kompetensi bidang. Tes kompetensi bidang ini lebih menuju kepada background pendidikan kalian, ya. Setelah itu nanti ada interview. Nah, sepertinya di interview ini kalian akan satu package. Di sana usernya, di sana top manajemennya, di sana initial interview HRD-nya juga. Gitu ya. Itu. Setelah itu baru kalian MCU, medical check up, dan ini sebenarnya jangan kalian sepelekan. Kalian udah lulus interview tapi MCU kalian nggak bagus, say hello untuk kesempatan kalian menjadi karyawan BUMN, ya. Jadi dijaga benar kesehatannya. Dari MCU ini juga merupakan salah satu program baru dari Kementerian BUMN, itu adalah Bela Negara, ya. Bela Negara di sini kalian tidak mengerjakan soal, tapi kalian ikut seperti Wamil di Korea, gitu ya. Sekitar 14 hari atau 15 hari, 20 hari kayak gitu. Kalian akan dididik oleh instansi militer gitu ya, untuk menjadi latihan dasar kepemimpinan kalian ke depannya, gitu ya. Dan terakhir adalah proses inaugurasi. Pasti kalau udah ke inaugurasi, Kak Salma, Kak Rifki ini udah bahagia banget kalau kalian sudah dilantik menjadi seorang karyawan BUMN. Oke? Siapa yang nggak mau gitu ya di inaugurasi? Di inaugurasi ini kita happy-happy, kita loncat-loncat ya gitu ya. Kita pokoknya di sini melepaskan seluruh kepenatan setelah 8 tahapan ini eh, kita lewati. Ada pertanyaan mungkin dari Kak Aprilia, Bang Tian, tahapan mana sih yang menurut Bang Tian paling susah? Bagi saya, brother sister semuanya, yang paling susah itu adalah tes administrasi. Ya, kenapa administrasi? Menurut saya, mau sebanyak apapun sertifikat Kak Reza, Akhirudin, ataupun Mas IPK Kak Rafli 4 atau Kak Dina IPK-nya sudah sempurna, tetapi ketika kalian tidak membuat CV dengan baik dan benar, tidak tertracking dengan sistem, gitu ya, kalian akan berhenti di sana. Kalian tidak bisa mengeluarkan peluru-peluru untuk dapat bertemu ke tahap-tahap berikutnya. Itulah kenapa saya ingin kita mulai berfokus tidak hanya kepada TKB, TKD, interview, tetapi kita akan berfokus kepada administrasi juga. Pembuatan CV. Kemarin ada yang mengirim di grup ya, grup BUMN, brother sister semuanya, CV-nya ada 5 lembar gitu ya. 5 lembar tuh CV-nya ya. Saat ini bocorannya HRD nggak pernah ngebaca lagi CV yang dikirimin kalian. Ya. Tetapi CV kalian sudah di-tracking oleh aplikasi. Jadi bagaimana nanti kita akan membuat CV di kelas online berikutnya. Tapi untuk tahapan seleksi BUMN yang kalian akan hadapi ke depannya adalah ke-9 ini. Ya. Silahkan kalian notekan dari sekarang, di mana kekurangan kalian bisa sharing ke saya nanti. Bang Tian, aku kurangnya di interview nih. Bang Tian, aku di TKD nih, gitu ya. Seperti itu. Ya, sudah sampai di sini, kita akan next ke tahap berikutnya. Oke? Tapi notabene untuk tahapan lain bukannya gampang ya, susah juga ya. Susah-susah juga, tetapi kalau dari administrasi kalian tidak lulus, bagaimana kalian mau beraksi lagi gitu kan ya? Bagaimana Kak Intan mau menampilkan kemampuan komunikasi Kak Intan Amanda kepada interview kalau administrasinya udah nggak lulus gitu ya? Kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dari awal banget. Gitu, oke? Nah, saya ingin memberikan pemahaman kepada brother sister yang ada 135 brother sister yang ada di sini. Brother sister, BUMN itu nggak cuma Pertamina loh, gitu. Tetapi ada 72 perusahaan BUMN di Indonesia yang juga memberikan kesempatan karir, gaji yang gede gitu ya, bonus yang banyak gitu ya, dan juga kesempatan untuk kalian meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin bertanya kemarin, Kak, anak pertanian bisa nggak sih masuk Pertamina?
Kak, anak farmasi bisa nggak masuk Pertamina? Kalaupun tidak bisa, Pertamina ada 71 lagi di hadapan kalian ini yang bisa kalian masuki. Misal Kak Nezila pengen kalau nggak lulus Pertamina, Kak Nazila bisa di PLN kok, gitu ya. Kak Reza CA pengen di Pertamina nggak lulus, Kak Reza bisa di Telkom kok, gitu ya. Sama aja. Notabene kalau masih di dalam naungan BUMN, seluruh kesejahteraan kalian akan ditanggung juga oleh negara gitu ya. Entah itu dari insentif, fasilitas kesehatan, sama gitu ya. Memang notabene Pertamina adalah perusahaan BUMN paling nomor satu yang memberikan devisa terbaik untuk negara. Itu memang faktanya sampai dengan hari ini ya. Tetapi jangan jadikan patokan BUMN itu hanya Pertamina. Kita sepakat dulu ya, brother sister ya. Sepakat dulu ya. Jadi yang ada pendidikan, yang jurusan hukum, yang jurusan pertanian, yang jurusan yang memang notabene bukan anak-anak yang relate kepada industri ya, kalian bisa mencari 71 perusahaan ini. Oke? Sepakat Kak Nurul? Sepakat ya? Jadi di depan ini, nggak ada Pertamina bisa BNI, nggak ada BNI bisa BRI, nggak ada BRI bisa Bulog, gitu ya. Semuanya sama, apalagi kalau di FHCI, kalian tidak bisa memilih dong. Kalian ada pilihan satu, pilihan dua, begitu kan? Gitu. Tapi kalau mau memilih Pertamina juga tidak apa-apa, saya tidak melarang, gitu ya. Akan sangat baik sekali kalau memang bisa bergabung di sektor oil dan gas, kayak gitu ya. Jadi ada 72 perusahaan BUMN. Kita persepsikan terlebih dahulu. Jadi kemarin yang nanya misalnya kayak, Kak, anak kehutanan di Pertamina kemungkinannya kecil sih, tapi bisa kalau pembukaannya untuk jalur umum. Nggak apa-apa. Di BUMN ada namanya itu sektor pertanian gitu loh, sektor sawit di sini, perhutani bisa masuk gitu ya. Itu bisa semua. Jadi Kak Dian Natasha kira-kira background-nya misalnya di akuntansi, nggak bisa lulus di Pertamina, bisa di BNI. Ya, bisa di BRI, bisa di Mandiri, gitu ya. Intinya kita lulus dulu, gitu ya. Cari pengalaman terlebih dahulu. Yang memang punya sektor teknologi pangan, kalian bisa ke ID Food, gitu ya. Kayak gitu dulu. Oke? Kita udah sepakat ya sampai di sini bahwa BUMN tidak hanya Pertamina, ada 71 yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, 136 orang di sini pasti pemikirannya sama gitu ya. BUMN dan PNS itu berbeda ya. BUMN, karyawan BUMN dan PNS itu berbeda ya. BUMN itu merupakan salah satu pelaku dari kegiatan ekonomi krusial dalam perekonomian nasional yang pada dasarnya alasan BUMN itu didirikan ya. Jadi jangan salahkan lagi sekarang BUMN PNS sama nggak sih? Beda gitu ya. Nah, kenapa kalian 136 ini harus masuk BUMN? Yang pertama, gajinya menjanjikan atau salarinya menjanjikan. Salari di sini tidak hanya salari per bulan ya, teman-teman, tetapi ada insentif, ada bonus gitu ya. Itu akan memancingkan peluang-peluang kalian harus masuk BUMN. Ya, ada THR nantinya kayak gitu ya. Dan segala macam rupa. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas kalian terjamin ya. Fasilitas kesehatan kalian, misalnya kalau untuk di Pertamina ya, di Pertamina Group kita ada namanya Pertamina Bina Medica atau Pertamedica, rumah sakit Pertamina kayak gitu ya. Ada namanya fasilitas komunikasi, ada namanya fasilitas perumahan, ada namanya fasilitas nanti uang telepon dan uang apa ya, uang internet. Ada namanya fasilitas tunjangan jabatan, itu ada semua. Itu untungnya kalian kalau bisa masuk perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, siapa yang tidak mau? Kak Gista pun saya rasa mau pasti ya. Ketika 2 bulan sekali bonus, 3 bulan sekali insentif gitu ya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Tetapi untuk mendapatkan itu, ada usaha yang harus kalian lakukan. Ya. Yang kedua, jenjang karir. Jenjang karir di BUMN itu amat sangat baik. Dia memberikan kesempatan kepada siapa saja yang dapat memberikan inovasi dan gebrakan terbaik buat perusahaan. Contohnya seperti saya tadi, usia saya mungkin saya 17 tahun, brother sister ya, 17 tahun gitu ya. Tetapi sudah dipercaya untuk berbagai amanah yang diberikan kepada kita. Ya, mungkin akan sedikit susah kalau itu bukan perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya.
Tetapi kalau jenjang karir di BUMN gitu ya, eh, itu nantinya akan sangat terjamin dan akan peluang kalian bisa besar. Tidak hanya kalian naik pangkat, tetapi juga capability kalian juga akan diperhitungkan. Kalian disertifikasikan, kalian ditrainingkan, kayak gitu ya. Sampai dengan hari ini saya mungkin nggak tahu, nggak bisa terhitung berapa training yang sudah terikut dan berapa sertifikasi yang sudah saya ikuti. Dan itu nanti ketika mungkin saya mau lepas dari BUMN, itu juga bisa menambah nilai jual saya ketika saya ada rencana mungkin gitu ya, amin gitu ya, ingin mencoba menata karir di perusahaan oil and gas di Qatar, kayak gitu ya. Itu akan sangat baik. Kesempatan-kesempatan itu jarang didapati di luar perusahaan BUMN gitu ya. Dan yang terakhir ya, bagi yang hobi sekolah, misal Kak Nur Rahmawati hobi sekolah, perusahaan BUMN juga akan memberikan akses kesempatan beasiswa kalian, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, gitu ya. Bagaimana dengan sistem kerjanya kalau dapat beasiswa, Kak? Kita ada namanya tuh cuti tak bergaji, gitu ya. Kita cuti, kita masih karyawan, tetapi kita sekolah, kita dapat uang saku, gitu ya. Nah, keempat hal inilah yang akan kalian dapatkan kurang lebihnya ketika masuk ke dalam sektor-sektor BUMN. Gitu ya. Seperti itu. Oke? Kita bisa next ya. Bekerja di perusahaan BUMN memang sedari dulu sudah merupakan impian banyak orang. Ini saya akui, ya. Kalau kita bertanya, kalau kita ingin jujur-jujuran, tidak ada yang tidak ingin masuk perusahaan-perusahaan BUMN, gitu ya. Makanya kita harus berusaha. Ada 5 kelas nanti kita akan hadapi ke depan. Oke, bisa kita next ya. Nah, baik brother sister yang ada di sini, teman-teman semuanya, fokus pembahasan kita malam ini dari ke-9 tahapan-tahapan BUMN tadi, kita akan berfokus yang pertama ada pada administrasi. Ya. Kenapa administrasi berfokus? Karena ini adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Kalau kita nggak lulus, ya udah kita bakal gagal total di sini. Gitu ya. Yang kedua ada namanya tes kompetensi dasar. Yang ketiga ada akhlak. Ketika kalian mau masuk ke BUMN, kalian harus punya akhlak seperti core value-nya BUMN, ya. Nanti kita akan bahas detail akhlak itu apa nanti di bagian akhlaknya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah TKB. Sebenarnya TKB ini bisa dikatakan momok juga sih kalau aku. TKB ini karena kalau yang lain dia lebih kepada kemampuan kita dalam mempresentasikan diri kita dalam administrasi. TKD adalah merupakan seperti untuk melihat kepribadian kita seperti apa, core value juga sama. Tapi kalau TKB, kalian tidak bisa membohongi kemampuan bidang kalian. Misal Kak Gista dari bidang sektor akuntansi, kalian harus paham di sini tentang seluruh akuntansi, ya, cash flow gitu ya, kayak gitulah pokoknya ya. Itu akan ditanya semua di sini. Dan berikutnya yang banyak sekali orang gagal, ya gitu ya. Mungkin ada yang pernah ikut interview di sini. Nah, ini kita akan bahas terkait interview. Basically, interview ini dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Karena ada banyak berbagai aspek yang kita perhatikan, tidak hanya sekedar knowledge, tapi juga inner beauty dan juga attitude kita ada di interview. All package yang dilihat di dalam interview, ya. Ada banyak hal sepele yang dapat menggagalkan interview kita. Nanti kita akan bahas sedikit. Dan yang terakhir ini program baru bela negara. Kalau biasanya ada yang manja, nggak mau panas-panasan di bela negara, kalian tidak bisa menolak, gitu ya. Karena di sana kita ditempa leadership-nya untuk nantinya siap ditempatkan di mana saja. Kunci satu lagi, ketika kalian masuk BUMN, kalian tidak bisa memilih. Misal Kak Sri tinggal di mana nih Kak Sri? Domisilinya di mana Kak Sri? Sri Ezra. Di Lampung, Bang. Di Lampung gitu ya. Kak Ezra nggak bisa tuh minta di Lampung. Kalau dapat di Lampung ya alhamdulillah. Ada kemungkinan Kak Ezra akan dilempar ke Papua, gitu ya. Ada kemungkinan Kak Media dilempar ke pelosok Kalimantan. Itu kita tidak bisa milih. Komitmen menjadi seorang BUMN siap ditempatkan di mana saja.
Kalau dari awal kalian memang sudah tidak siap, lebih baik berhenti, gitu ya. Jangan sampai nanti udah sampai akhir kalian menggerutu, dinilai manajemen atau direksi, kalian tidak profesional, ya. Ketika mau masuk BUMN, siap dimanapun itu, entah nanti di Aceh, entah itu nanti di Medan, nikmati saja, gitu ya. Saya pun sudah banyak melanglang buana juga, gitu ya. Nggak bisa tetap. Dan salah satu nanti kerugian kita tuh kita agak susah untuk membuat aset sih, membuat rumah gitu ya, atau apa itu agak susah. Makanya teknik kalau udah jadi BUMN, belilah di kampung kita tanah lah mau apa. Jadi untuk aset masa depan kayak gitu ya. Tetapi itu seru kok. Ya, dinikmatin aja. Kamu ntar ketemu culture orang Kalimantan bagaimana, culture orang Palembang bagaimana gitu ya. Itu kan seru banget gitu ya. Oke, kita mulai ke pembahasan pertama. Brother sister, kita mulai fokus nih ya. Kita mulai fokus pembahasan pertama. Oke. Pembahasan pertama setelah kalian mengisi online submission gitu ya. Kalian nanti harus membuat CV, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae ya. Bagaimana kalian mempresentasikan, menunjukkan, men-show off-kan dirinya Husen, men-show off-kan dirinya Fadila kepada interview hanya dari secari kertas terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, sekarang di 2022 di milenial 4.0, brother sister semuanya, ya, mengutip dari halaman CNBC, lebih dari 75% ya, CV Kak Resti yang dikirim kepada HRD, yang dikirim kepada perusahaan tidak pernah dilihat lagi. Ya. Tidak pernah dilihat lagi oleh interview. Capek gitu ya mungkin sekarang. Sekarang sudah zamannya teknologi. Ya. Dan melansir dari JobScan juga, ini merupakan salah satu websitenya pelamar kerja juga, terkenal ini level dunia ya. 98,9% perusahaan Fortune 500, tahu perusahaan Fortune 500? Perusahaan-perusahaan besar dunia, Petronas, Pertamina, PLN, perbankan, itu tidak lagi menggunakan manual, tetapi sudah menggunakan ATS CV Friendly ya. ATS CV Friendly apa? ATS adalah Application Tracking System ya. Itu merupakan salah satu software yang digunakan untuk mendeteksi apakah CV-nya Kak Reza Akhiruddin ini cocok dengan posisi yang kamu berikan, yang kamu lamar, ya. Bukan lagi manusia yang deteksi. Makanya CV ATS Friendly ini tidak butuh 5 lembar, tidak butuh ornamen-ornamen yang terlalu besar. Yang dibutuhkan adalah kata-kata kunci, ya. Kerugiannya kalau kemarin CV yang biasanya CV konvensional ya kalau aku ngomongnya, kalian bisa melamar 3 sampai 4 posisi. Kalau CV ATS Friendly khusus untuk satu posisi aja. Kalau marketing aja. Kalau teknik aja, gitu ya. Seperti itu, ya. Nah, ini bisa dibilang keuntungan juga bagi 143 orang yang ada di sini karena berdasarkan riset di Indonesia ya, kaum milenialnya 44% tuh baru mendengar namanya CV ATS Friendly. Baru mendengar loh ya, belum tahu dan belum paham. Sedangkan 55% belum mengenal sama sekali. Jadi beruntunglah 144 orang di sini, kalian sudah curi start 1 langkah dibanding 55% orang yang tidak pernah tahu dan 44% orang yang baru mendengar. Ya. Karena kesempatan kalian untuk lolos ya, tapi nggak tahu nanti kalau di 2023, makanya sekarang harus mulai curi startnya yang baik gitu ya. Nah, teman-teman, untuk detail penulisan CV akan ada di kelas online kedua. Yang itu akan aku pandu langsung, kita memang membuat CV ATS seperti apa. Yang malam ini yang akan aku sharingkan kepada kalian ya adalah contoh CV ATS Friendly yang sebenarnya, gitu ya. Oke. CV ATS Friendly, brother sister semuanya, itu tidak berfoto. Ya. Tidak berfoto, tidak butuh diagram, tidak butuh ornamen-ornamen apapun itu, seperti yang kalian lihat di dalam slide. Ya, polos. Dan itu hanya 1 lembar aja.
Di mana bagian-bagian dari CV ATS friendly ya. Nomor 1 kita bahas dulu ya. Yang pertama hanya nama kalian. Misal Zulfadli gitu ya. Di bawah Kak Zulfadli itu adalah posisi yang kalian lamar. Misal proses engineer, tulis proses engineer. CV ATS hanya 1, nggak bisa lagi banyak gitu ya. Di bawahnya cuman data diri simple aja. Kak Dina dari mana, handphonenya apa, emailnya apa. Enough, cukup. Karena yang baca bukan HRD lagi, aplikasinya tok gitu ya. Nah, yang kedua, ringkasan diri kalian, bukan ringkasan kerja kalian. Ringkasan diri kalian. Ya. Misal di sini bilang Kak Media Ramadhani, saya adalah seorang apa gitu ya. Di mana di dalam ringkasan ini yang pertama kalian bahas terlebih dahulu kalian pengalaman kerjanya di mana terakhir gitu ya. Bisa kayak gitu. Dan yang kedua, posisi kalian apa? Kalian secara personal seperti apa terlebih dahulu. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Saya adalah orang yang pandai menganalisa gitu ya. Sesuai dengan job desk kita terakhir di perusahaan mana, kasihlah salah satu bisa dikatakan pencapaian apa yang sudah kita berikan sebelumnya di perusahaan di tempat kerja kita sebelumnya. Ya, di ringkasan ini hanya simpel aja. Yang pertama kamu menjelaskan diri kamu seperti apa, Kak Sri Ezra seperti apa, gitu ya. Yang kedua, pengalaman kerja terakhir aja, atau yang kalau belum bilang aja fresh graduate, gitu ya, fresh graduate, ya. Setelah itu yang ketiga, dari pengalaman kerja terakhir itu sebutkan pencapaian apa yang pernah kalian berikan. Misal kalian pernah marketing, misal saya adalah seorang strategic marketing di perusahaan PT Pertasamtan Gas. Saya personality orang yang cepat belajar, menyukai tantangan, sesuai dengan di tempat saya bekerja terakhir sebagai seorang marketing, saya berhasil meningkatkan sekitar 50% marketing perusahaan yang mendatangkan penambahan profit bagi perusahaan sekitar 20%. Cukup, enough itu aja. Nanti detailnya ada di bagian kita pembuatan CV gitu ya. Saya akan menampilkan CV saya juga dan saya akan meminta kita akan buat CV 1 orang nantinya gitu di CV ATS Friendly ya. Nah, yang ketiga itu kita akan mulai masuk ke pengalaman kerja atau pengalaman organisasi ya. Nah, pengalaman kerja atau organisasi ini tidaklah butuh dari kalian tahun 2002, 2015 atau 2020. 2 atau maksimal 3 pengalaman kerja terakhir kalian. Atau kalau yang bagi fresh graduate, 2 atau 3 pengalaman kerja praktek kalian, organisasi kalian, tapi yang memang terhubung, yang relate dengan posisi yang kalian berikan. Yang kalian lamar. Itu dulu. Ya. Dan diurutkan dari posisi yang paling baru. Misal paling baru 2021, itu harus di atas. 2020 baru di bawahnya berurutan seperti itu. Dan cara pengisian pengalaman itu nanti juga tidak hanya menulis saya sebagai proses engineer cukup, tidak. Akan ada lagi tips dan trik untuk menulis nanti di bagian CV gitu ya. Nah, yang di bagian keempat ya, itu kalian pendidikan. Ini salah kayaknya. Ini 4 ini di sini ya. 4-nya di pendidikan gitu ya. Kalian background kalian di mana, teman-teman ya? Kalian universitas terakhirnya di mana ya? Dan jangan lupa masukkan GPA kalian atau IPK kalian juga masukkan di sini. Karena kita akan melihat juga, si interview akan tahu atau akan melihat juga kalian berasal dari lulusan mana. Kayak gitu ya. Itu. Yang kelima, sertifikasi apa yang pernah kalian ikuti. Yang keenam adalah keahlian. Ya. Cukup 1 lembar aja. CV ATS itu 1 lembar aja. Ya. Jadi silakan mulai dari sekarang kalian pilih, kalian sudah mulai menyusun gitu ya, CV ATS kalian seperti ini, ya. Ada pertanyaan mungkin dari Kak Dina, kalau CV konvensional jadi nggak dipakai lagi, Kak? Masih dipakai ya, boleh dipakai, tetapi syaratnya apabila itu kalian langsung kirimkan ke email HRD-nya. Ya. Jadi langsung ke personal, itu boleh. Tetapi kalau sudah mensubmit ke website, itu tidak bisa lagi. Kita harus menggunakan CV ATS friendly. Ya.
Karena nanti si aplikasilah yang akan men-tracking kalian. Dan kelulusan kalian juga berdasarkan dari CV ATS Friendly. Ada pertanyaan dari Evan mungkin, bagaimana aplikasi bisa mengukur kelulusannya gitu ya? Dari kata-kata kunci. Jadi misal kalau digital marketing ya. Nah, digital marketing itu apa kata kunci apa yang relate dengan digital marketing? Dia tulis di sini, Google Analytics Individual Qualification, Google Ads Certification. Jadi yang memang berhubungan dengan marketing. Atau kalau misalnya kayak proses engineer atau anak teknik gitu ya, teknik kimia. Siapa sih nih yang ada teknik kimia? Kita tahu bahwa teknik kimia kita bermain dengan Visio, kita bermain dengan HiSys, kita bermain dengan data analisa. Itu yang kita tulis di situ. Kata kunci itu. Kalau kalian dari farmasi, ilmu apa yang relate di farmasi yang sesuai dengan posisi itu, masukkan kata kuncinya. Ya. Biasanya kalau kalian di website itu, misal Pertamina bukaan untuk bagian junior analisis laboratorium. Biasanya tuh ada kriteria di sana kan. Fluence bahasa Inggris gitu katanya ya. Mempunyai sertifikat itu kalian baca dulu, pindahkan kata kunci itu ke CV kalian. Itu insya Allah ya, itu pasti akan bisa terdeteksi bahwa si ATS Friendly akan memberikan kalian itu nilainya dalam bentuk persentase. Nah, CV ATS Friendly kalian ini, kalau kalian mau buat dulu, kalian juga ada nanti aplikasi yang untuk mengukur apakah CV kalian ini sudah berapa persen, kalau bisa harus di atas 60%. Kalau 60% kemungkinan lulus itu pasti, gitu ya, pasti dapat di sana. Detailnya nanti ya di kelas itu ya, Daji. Ini bayangan awal dulu di administrasi, brother sister semuanya. Ya, kita sudah mulai harus berpikir kepada CV ATS Friendly, ya. Seperti itu. Saya izin minum dulu ya, brother sister. Saking semangatnya gitu, berkeringat. Oke, itu gambaran besar. Kegagalan yang sering terjadi di sini yang pertama, kalian tidak memahami kata kunci apa yang relate dengan posisi kalian. Ya. Cukup satu lembar aja tanpa ornamen apa-apa itu sudah cukup. Gitu ya, itu. Next, kita mulai yang kedua. Ini di bagian TKD. Oke, tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar ini Bang Tian buat apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, perusahaan BUMN ingin mempunyai karyawan yang mempunyai daya analogi numerikal dan verbalnya itu yang baik, ya. Dari beberapa tes ini gitu ya, teman-teman semuanya gitu ya. Dari beberapa tes ini akan memperlihatkan gitu ya, akan memperlihatkan si Salma ini orangnya daya analogi numerikalnya seperti apa gitu ya. Si Wahyudin ini apakah analisa numerikalnya bagus atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menghadapi TKD, tes kompetensi dasar? Kuncinya satu, brother sister yang lainnya. Apa kuncinya? Latihan. Ya. Mulai sekarang, ingat ada bocoran, tapi ini saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi katanya ada memang bocoran bahwa FHCI akan dibuka lagi akhir bulan ini. Mulai dari malam ini, Aprilia, Leo, dan segala macam rupa, mulai bukalah atau beli buku-buku tentang TKD, buka di Google atau di website apapun yang ber-TKD, latihan. Saya dulu, brother sister semuanya, ketika ingin mengikuti tahapan-tahapan tes, saya tuh adalah bisa dikatakan saya bukan orang yang pintar dari lahir ya, gitu. Jadi bisa dikatakan pintar karena usaha atau bisa karena usaha. Jangan ngomong pintar ya, pintar itu relatif. Tapi bisa karena usaha. Jadi saya ketika ingin mengikuti tes BUMN atau segala macam rupa, dalam satu hari saya mensperkan waktu 2 jam. 1 jam saya belajar TKD. 1 jam saya belajar akhlak, gitu ya, dan segala macam rupa. Lama-lama nanti memang tidak akan terasa pelan-pelan, tapi ketika nanti kamu pada saat tes BUMN-nya, kamu merasa bahwa oh soal ini kan udah sering dilakukan, oh soal ini udah pernah aku kerjakan gitu. Itu juga akan berdampak kepada mental kita pada saat menghadapi tes itu. Nah, di dalam TKD ini sendiri, brother sister semuanya, ada 4 yang akan dinilai, ya. Yang pertama adalah verbal reasoning test, ya. Ingin melihat bagaimana kemampuan bahasamu gitu ya. Biasanya di dalam verbal reasoning test ini tuh
Yang biasa tuh kayak sinonim, antonim, akronim gitu ya Gunawan ya. Jadi yang itulah yang memang akan banyak akan banyak tampil pada saat soal-soalnya nanti gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua ada namanya diagrammatic reasoning test. Ini nih kayak meneruskan gambar. Jujur, meneruskan gambar adalah hal yang paling mumet. Setuju nggak sih? Karena kita harus melihat gambarnya ada banyak, setelahnya ada apa, dengan waktu yang relatif singkat. Bagaimana cara itunya? Ya, pasti latihan. Ya, diagram reasoning test, gitu ya. Yang ketiga, numerical reasoning test. Ya, biasanya tuh kayak deret angka, gitu ya. Atau berapa persen kah 35,65%, berapa persen dari 70%, dari 70. Nah, itu untuk melihat numerical Sri Anzani itu sebagus apa gitu ya. Nanti bagi perusahaannya seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah analytic numerical test. Itu yang biasanya di TKD. Ini sebenarnya termasuk numerical juga, tapi dia pengembangan. Ini kita bisa lihat contoh di sini, gitu ya. Dia akan lebih mengembangkan soal-soal dari deret angka dan persentase tadi menjadi soal-soal cerita. Kayak seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab 40 soal. Jika siswa tersebut memperoleh skor 66%, berapa? Gitu ya. Berapa jumlah soal yang benar? Jadi seperti itu. Ya. Di dalam TKD, ini perusahaan akan melihat seberapa baik analogi verbal dan numerikal bagi para calon pelamarnya. Itu dulu. Ya. Just it di TKD. Tips triknya adalah latihan, ya. Misal Gista punya orang yang punya soal soal TKD gitu ya, tahun di Januari kemarin FHCI yang pertama gitu ya. Tidak menjamin soal itu akan keluar lagi di FHCI yang kedua. Jadi belajarnya jangan di satu soal, tapi belajarlah dari latihan-latihan soal, diulang-ulang. Gitu ya. Seperti itu. Itu yang di TKD. Oke, teman-teman semuanya. Kita next. Berikutnya yang menjadi fokus adalah core value. Ya, core value ini baru. Kita ketahui, brother sister semuanya, Bapak Erick Thohir sudah menetapkan bahwa BUMN sudah mempunyai namanya core value-nya akhlak. Dia mencari pegawai itu yang memenuhi kebutuhan core value ini, akhlak. Yang pertama, pelamar itu harus amanah, jujur gitu ya. Yang kedua, si pelamar itu harus kompeten, harus punya skill, atau bukan dalam arti harus mempunyai sesuatu hal ya, suatu hal yang dapat terlihat, yang dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan itu. Misal kalian anak teknik, kalian kompetennya apa? Kalian berkompeten dalam mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi performance kilang. Atau dari perbankan, kalian dapat menghitung cash flow dengan sangat baik. Itu namanya kompeten. Kompeten di bidangnya. Yang ketiga adalah harmonis ya. Bagaimana kalian bisa merangkul rekan kerja kalian, eksternal parties kalian, dan secara bersama, secara berharmoni untuk menuju kepada target perusahaan itu. Yang keempat, loyal. Loyal di sini bukan ketika Fadila diminta uang, Fadila ngasih uang, enggak. Ya. Ketika Sri Anzani diminta untuk apa, untuk lembur selama 7 hari nggak berhenti-berhenti, itu nggak loyal. Tapi loyal itu adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu hal tanpa memperhitungkan. Misal, di hari ini pekerjaannya banyak, padat kayak gitu ya. Saya Rizky sebagai seorang anak teknik gitu ya di perusahaan gitu ya. Nah, hari itu sebenarnya ada kegiatan yang mengharuskan Rizky itu pulang jam 9 malam gitu ya. Padahal pulangnya jam 4. Nah, loyal di sini adalah bukannya loyal dalam artian yang udah nggak apa-apa lah, aku lembur terus, enggak, tapi bagaimana dia mampu memberikan tanpa ada perhitungan gitu ya. Memperhitungkan sedikit pun, tapi itu untuk tujuan perusahaan. Yang kelima adalah adaptif, dia cepat beradaptasi gitu ya. Dan yang keenam adalah kolaboratif ya. Kolaboratif ini ya kerja dalam timnya bagaimana dan segala macam rupa. Nah, saya ingin memberikan masukan kepada kalian untuk core value ini, teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi, saya belajar langsung di websitenya Kementerian BUMN. Ya, karena di dalam website BUMN itu sudah lengkap semua detailnya, gitu ya. Amanah itu akan mengurusin kemana aja sih, gitu ya. Harmonis itu yang seperti apa sih? Nah, di sini aku juga udah nuliskan bahwa ketika kalian ikut FHCI atau BUMN lainnya,
core value, belajarlah dari website Kementerian BUMN-nya langsung. Itu banyak banget sampai ke bawah ya. Sini ada bumn.go.id. Di sinilah. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Seperti yang ada di layar brother sister semuanya. Nah, ini aku sengaja nih ya. Aku sengaja menghilangkan jawabannya agar nantinya aku minta brother sister di sini dapat mengisi di kolom komentar kira-kira soal ini tuh relate kemana gitu ya. Oke. Nanti kita contoh soal core value seperti ini. Dia ada case kehidupan sehari-hari, case itu akan lebih kemana? Kompetenkah, kolaboratifkah, atau adaptif? Dan soalnya banyak banget, nggak cuma 2, bisa sampai 40-60 soal, gitu ya. Core value, oke. Sekarang challenge dari Bang Tian kepada kalian 147, tulis di kolom komentar, kira-kira nomor 1 dan 2 itu jawabannya yang mana? Bang Tian kasih waktu 5 menit ya. Silakan tulis di kolom komentar. Oh, udah banyak nih. Oke. 1, oke. Nomor 2-nya juga ya. 3 menit aja deh, terlalu lama kalau 5 menit ya. Oke, masih banyak yuk. Bang Ten masih tunggu 2C, 2B, 2C. Oke. Setiap pegawai BUMN wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi perusahaan dan tidak boleh menyampaikannya kepada orang luar. Kira-kira apakah itu kompeten, akhlak, kolaboratif, adaptif, atau amanah? Gitu ya. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi guna memperbaiki langkah proses kerja untuk mendukung kualitas kinerja dan hasil. Gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Ada yang nomor 2, ada yang kompeten, ada yang adaptif gitu ya. Nah, ini kan banyak persesinya gitu ya. Nah, makanya untuk mengetahui lebih detail mempertajam jawabannya apa, silakan belajar di website Kementerian BUMN itu ya. Biar kita tidak salah gitu. Dapat dipercaya, amanah. Oke, siap. Baik nih, 1A, 2C. Masih ada yang 2-nya B ya. Ada yang jawab 2 itu B, kompeten. Kira-kira yang mana yang benar gitu ya. Oke, cukup ya. Nah, teman-teman sekarang kira-kira jawabannya apa ya? Gitu ya. Nih, kita ke slide berikutnya. Tuh, jawabannya adalah untuk yang nomor 1 itu adalah amanah pastinya ya. Kita tidak boleh menyebarkan kerahasiaan perusahaan itu kepada siapa-siapa. Makanya ketika banyak kemarin di live TikTok ataupun di grup yang nanya, Kak, Bang Tian, gaji Bang Tian berapa sih di Pertamina? Itu nggak boleh, karena itu ada kode etik yang tidak bisa kita sampaikan. Tetapi kita bisa Bang Tian bisa sampaikan bahwa untuk salary di perusahaan-perusahaan BUMN itu sangat menjanjikan, gitu ya. Itu bisa dikatakan kayak gitu. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi guna memperbaiki langkah proses kerja untuk mendukung kualitas kinerja dan hasil merupakan penerapan nilai. Mungkin ini nanti banyak yang bingung kayak gini, antara kompeten dengan adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Itu tuh bakal keliru, kebolak-balik gitu loh. Nah, untuk mempertajam tadi, makanya kita baca di halaman website tadi ya. Jawabannya nomor 2 yang benarnya adalah C ya, adaptif. Ketika zaman berubah, kita yang harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Gitu ya. Itu yang lebih tepat jadinya, ya. Sebenarnya kalau amanah itu gampang aja. Kalau amanah itu biasanya cuma untuk kejujuran gitu ya, atau korupsi, biasanya soal-soalnya kayak gitu tuh. Gratifikasi gitu, itu namanya amanah. Tetapi yang akan susah, yang menjatuhkan nilai kita ketika soal itu atau keseharian seorang pelamar yang menjadi soal itu antara kompeten dan adaptif, harmonis dan kolaboratif. Itu sama gitu lah. Kayak kita tuh kadang bingung, ini harmonis atau kolaboratif ya. Jadi bilang untuk tahapan core value ini bisa dikatakan ya susah-susah gampang juga gitu kan ya. Tetapi kalau banyak yang salahnya berarti kalian tidak termasuk, kalian tidak mempunyai, kalian bukan pelamar dengan
kriteria akhlak tersebut gitu ya. Makanya kita harus belajar gitu ya. Oke, itu untuk core value kita udah garis besarnya ya. Kita belajar ke dalam tahapan TKB. Mungkin ada yang bilang TKB itu tes kompetensi bakat ya. Kebanyakan orang bilang tes kompetensi bakat gitu ya. Tetapi ternyata TKB ini adalah tes kemampuan bidang. Ini nanti tes yang akan melihat seberapakah implementasi ilmu background-nya Intan di posisi yang dia lamar. Ilmu dari Kak Maulana di posisi yang Kak Maulana lamar. Ya, ini susah. Kemarin ada yang bertanya, Kak, kira-kira TOEFL itu dites lagi ya? Jawabannya dites kembali. Ya, perusahaan BUMN tidak percaya dengan belum percaya, bukan tidak percaya, belum percaya dengan sertifikat TOEFL yang kita upload. Ya, tiba-tiba misal Kak Dina ngupload TOEFL-nya 600 gitu ya. Tetapi ketika ikut tes ini bisa jadi 400 di bawah dari target gitu ya. Nah, tes bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini lebih kepada tes TOEFL, tapi dia tidak ada listening. Lebih kepada structure dan juga reading ya. Nanti ada banyak soal tuh ya. Nah, itu. Tapi basically dia juga akan kayak memverifikasi sih apakah TOEFL yang kalian submitkan di awal itu sama dengan tes bahasa Inggris ini. Jadi bisa dibilang ya, tes BUMN tuh seketat itu gitu ya. Memang itu nyatanya gitu, brother sister. Jadi yang sekarang memang merasa bahwa bahasa Inggrisnya belum bagus, silakan ambil kursus untuk misal bagian tenses ya, structure nggak apa-apa ya, atau bagian reading nggak apa-apa juga. Masih ada waktu sampai akhir tahun untuk kita belajar bareng, gitu ya. Nah, kenapa TKB ini diperlukan, brother sister semuanya? Karena perusahaan tuh ingin menguji wawasan seputar bidang yang dilamar gitu ya. Serta melihat kepribadian dari calon pelamar. Jadi BUMN ini ingin lihat Salma ini tipikal orang yang seperti apa ya gitu ya. Apakah jutek, apakah Salma perhitungan, ataukah Leo ini anak yang otoriter, atau Kak Yoga ini tipikal orang yang tidak bisa bekerja sama, di TKB ini akan terlihat. Karena setelah tes bahasa Inggris, ya tes TOEFL kalian lulus gitu ya, kita beralih ke tes bidang. Misal, saya orang teknik kimia. Biasanya kalau teknik tuh satu ya. Misalnya kalau proses engineer atau proses engineer kan bisa teknik industri, teknik kimia. Soal yang diuji adalah soal-soal berdasarkan dari perkuliahan kita. Ya. Entah itu mekanika fluida atau tentang hukum fix, hukum termodinamika 1 itu bisa juga. Tuh ya. Kayak gitu. Jadi ini TKB ini kalau bisa dibilang momoknya gitu ya, momoknya tes juga kayak gitu. Tapi jangan takut, semuanya harus dihadapi. Nah, di dalam TKB ini juga ada psikotes dan interview psikolog juga, ya. Di mana nanti untuk psikotes kita nanti di terakhir ya. Nah, di TKB ini juga termasuk ada forum group discussion atau leader group discussion ya, discussion gitu ya. Jadi di sini juga akan ada FGD juga, ada leader group discussion juga. Dan yang terakhir itu ada background check. Makanya beberapa orang yang DM atau menghubungi Bang Tian gitu ya. Bang Tian, apa sih pengaruh media sosial gitu ya? Media sosial kita terhadap interview-interview. Sekarang kita sudah berada di zaman milenial 5.0. Semuanya serba sosial ya. Dan kita berada di milenial di industri 4.0, serba teknologi ya. Bang Tian sudah sempat bilang, gunakan Instagram kalian, gunakan Twitter kalian, gunakan itu kalian untuk menunjang branding diri kalian. Ya. Karena perusahaan itu juga akan melihat media sosial kalian, teman-teman. Ternyata gitu ya. Semakin bagus media sosial kalian, semakin terverifikasi kalian, oh, aku mau si Intan, oh, aku mau Kak Maulana, gitu ya. Oh, aku mau Kak Ezra gitu ya. Itu dari background dari media sosial kita. Jadi saat ini yang media sosialnya belum termaksimalkan, saya sarankan untuk mulai menggunakan media sosial itu sebagai branding kalian. Kalau kalian orang yang suka dalam tarik suara atau silakan keluarkan konten-konten yang dapat memberikan, oh anak ini nih aktif di sini.
Anak ini aktif di volunteer, silahkan. Anak ini aktif di public speaking, atau anak ini hebat di dalam oil dan gas. Keluarkan konten-konten yang dapat memverifikasi bahwa, oh, Kak Ezra ini memang benar nih di marketing, atau oh, Ristian ini memang benar-benar anak teknik banget nih, gitu. Itu juga bisa, ya. Jadi media sosial juga mempengaruhi kalian. Nah, untuk tes psikotes, teman-teman sekalian, ya, biasanya yang akan kalian hadapi ya seperti ini, seperti biasa ini ya. Yang pertama adalah tes Kraepelin atau Pauli, ya. Menghitung cepat. Bagaimana ini nih sebenarnya kertas Kraepelin dan Pauli ini ya sebesar koran, brother sister. Kalian harus menghitung ini dalam waktu ada batasannya, dibilang stop, digaris, lanjut lagi gitu ya. Saya jujur aja, ketika tes Kraepelin dan Pauli, saya sampai ganti kertas loh. Saya minta kertas tambahan baru, ya. Nah, di sini akan terlihat daya analitikal kita itu seperti apa, gitu ya. Ketika kita di-push tekanan besar, itu seperti apa. Tetapi ini bukan authority saya bilang apa yang dilihat. Karena nanti ada kelas tersendiri yang saya buat juga bersama teman psikolog saya, terkait apa sih sebenarnya yang mereka lihat, gitu ya, dari sini. Nah, berikutnya ada tes warteg. Tes warteg ini adalah pengembangan. Seberapa kreatif si pelamar itu, gitu ya. Sudah ada yang pernah ikut tes ini sebelumnya? Udah ya? Kak Gista udah, Kak Ezra belum? Belum, ada yang sudah. Ada yang belum? Boleh yang belum raise hand-nya dong? Coba dikasih raise hand dulu. Yang belum. Yang belum kasih raise hand-nya, yang memang baru melihat. Saya lihat dulu, oh mas, oh banyak juga ya. Ini karena fresh graduate atau memang belum baru pertama ikut melamar kerja atau seperti apa? Coba aku tanya ke Virginia Mamu aja deh. Kak Virginia belumnya karena apa? Karena memang fresh graduate atau seperti apa? Iya Bang Tian, masih fresh graduate. Jadi Oke, baru siap. pertama kali lihat. Nah ya, jadi ini bisa jadi masukan juga buat Virginia mulai belajar seperti ini. Nanti akan ada penjelasan detail di kelas online berikutnya terkait bagaimana mengerjakan ini. Ya, di Kraepelin misalnya perhitungan harus dari atas ke bawah, Pauli dari bawah ke atas, gitu kan ya? Seperti itu, ya. Nah, setelah itu nanti, setelah kalian dari tes warteg ini akan melihat seberapa kreatif kalian, ya. Dia melihat pelamar ini seperti apa. Ini psikotes. Ya memang saya setelah berdiskusi dengan psikolog ya. Boleh diturunkan ini ya tangannya ya. Oke. Yang berikutnya nanti kalian ada tes Baum namanya. Kalian disuruh menggambar pohon, ya. Menggambar pohon. Ada tekniknya nih. Menggambar pohon ini gambarlah pohon yang berbuah, ya, bukan pohon yang monokotil, tapi pohon yang dikotil kayak gitu. Nanti kita ada. Nah, setelah nanti menggambar pohon, kalian juga akan diperintahkan untuk draw a man, menggambar orang, ya. Kak Gunawan udah pernah ikut tes ini sebelumnya? Apa ya? Rahman ini apa? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berikutnya setelah nanti kalian menggambar orang, menggambar pohon, melanjutkan gambar, tes perhitungan Kraepelin dan Pauli, kalian akan lebih difokuskan nanti akan melihat MBTI dan EPPS. Ini seperti tes untuk memang melihat karakter kalian seperti apa. Ini kayak soal pilihan ganda AB, AB, AB kayak gitu. Kalian disuruh pilih, nanti akan ada contohnya ya, di bagian psikolog nanti ada. Pokoknya di MBTI dan EPPS ini dia akan melihat betul kalian orangnya seperti apa. Apakah kalian mempunyai leadership, ataukah kalian bukan orang yang mempunyai leadership, itu akan terlihat. Apakah kalian introvert, ataukah kalian ekstrovert, di sini akan terlihat. Gitu ya. Nah, kapan? Jadi masih baik daftar belum? Belum lah, inilah mau daftar. Harus ganti. Iya. Oke. Yang belum di-mute dulu ya. Oke, siap. No. Bang Ilham sama Kak Ayu, kalau yang belum di-mute tolong di-mute ya. Oke, siap. Nah,
Dan yang terakhir adalah tes daya ingat. Nah, ini tuh sebenarnya susah banget, teman-teman. Nah, tes daya ingat ini ada yang seperti yang ini ya, yang depan kalian ini, ya. Kesenian, arca, gamelan, opera, quintet gitu ya. Kita disuruh menghafal, ya. Ini cuma dalam waktu kalau nggak salah tuh 1 menit atau 2 menit gitu. Setelah itu nanti ada soal kata yang berawalan dengan A itu termasuk pada bagian apa, gitu ya. A itu kan arca ya. Ingat, setiap kata ini tuh mempunyai awalan tuh yang berbeda-beda hurufnya loh ya. Arca, gamelan, opera gitu. Jadi kita disuruh menghafal dalam waktu cuma 2 menit. Ada soal, nanti kata yang berawalan dengan huruf L termasuk kategori apa? L itu apa? Laret, bunga. Tetapi ketika 2 menit nanti ini hilang. Cuman ada soal aja. Kita disuruh mengingat, ya Allah, L tadi apa ya? Aduh, E tadi apa ya? Gitu. Makanya itu tantangan banget buat kita. Di psikotes juga bisa dikatakan dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak. Dan biasanya nanti di akhir psikotes itu teman-teman akan ada interview psikolog. Bayangin coba ya, kalian tidak bisa berbohong gitu dengan psikolog, kalian orang seperti apa gitu ya. Ada triknya juga nanti. Nanti ada kelasnya juga bersama teman saya psikolog. Karena dia yang akan lebih berautoriti untuk dapat membahas itu. Gitu ya. Saya dia juga sering memberikan pengetesan kepada orang-orang yang tes psikolog itu. Ternyata ada yang memang berbohong. Teman saya itu sering bilang bahwa saya sering sekali Bang Tian melihat orang yang bohong, apa yang dia tulis tidak sama dengan apa yang dia katakan. Jadi kita agak was-was juga ya. Wah, saya ini orang seperti apa gitu kan ya. Agak bahaya juga ketahuan kalau kita psikopat atau apa gitu kan ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di TKB ini yang pertama, tes bahasa Inggris kalian dites kembali ya. Untuk memverifikasi, ada tes bidang juga, ini sesuai background kalian. Ada psikotes, ada FGD, dan background. Jadi sekarang saya mau lihat nih nanti, boleh follow Instagram saya akan lihat nih Instagram kalian itu nanti seperti apa media sosialnya. Makanya jangan sering-sering di private ya media sosialnya ya, gitu. Jadi jadikan ajang media sosial itu adalah ajang untuk membuat branding kalian. Gitu ya. Ingat ya, ini untuk kebaikan, bukan untuk kalian pamer harta, pamer apa seperti itu. Untuk branding, bedakan mengupload untuk branding dengan mengupload untuk pamer diri, itu berbeda. Gitu ya. Seperti itu sangat-sangat berbeda. Oke, itu tadi di tahap TKD, sekarang kita masuk, ini dia. Banyak sekali permasalahan yang ada di sini. Is it true? Bener banget kan ya? Belum lagi ditambah pertama kita gemeteran duluan, giliran mau ketemu interview. Interviewnya nggak cuma 1, bisa sampai 4 atau 3 atau 5 orang. Ya, ini tuh sebenarnya di tahap interview ya. Interview itu terbagi menjadi banyak interview ya, brother sister semuanya. Yang pertama tuh ada namanya tuh kalau zaman saya dulu tuh namanya initial interview ya, interview HRD. Biasanya di interview HRD ini nanti kita lebih kepada CV kita, dilihat sehari-hari, dan memang HRD ingin melihat kita itu orang seperti apa. Biasanya dalam HRD perusahaan itu backgroundnya psikolog ya. Jadi 11-12 kayak tes psikotes, jatuhnya kayak gitu. Brother sister bayangin aja, pada saat dulu saya initial interview atau interview HRD, background saya adalah teknik banget gitu ya. Anak-anak lapangan banget ya. Tetapi ketika di dalam initial interview, si interview bilang di atas mejanya ada aqua gitu ya, ada aqua kayak gini. Christian, coba kamu tawarkan aqua yang ada di depan kamu ini kepada kami, gitu katanya gitu ya, kepada kami sampai kami tertarik untuk membeli aqua itu. Initial interview semuanya digali. Ya, meskipun saya orang teknik banget, tapi saya diuji untuk bagaimana marketing saya, gitu ya. Setelah itu saya disuruh pidato, di situ ada kayak semacam mimbar gitu. Christian, coba kamu di sana pidato dan bercerita dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali, gitu. Itu di initial interview. Jadi ibarat si HRD ini ingin lihat kamu tuh lebih cocok kemana. Makanya ketika biasanya di BUMN, terkhususnya Pertamina Group itu, meskipun saya orang teknik, penempatannya nggak mesti di teknik, Mas Gunawan. Banyak orang teknik itu nanti akan masuk ke marketing. Banyak orang teknik nanti dia masuk ke dalam procurement, logistik.
penyediaan barang gitu ya. Dari apa? Dari interview-interview ini, brother dan sister semuanya. Ya, ada teman saya yang tinggi gagah ya, gede gitu ya, sangar gitu ya. Dia pengen banget di kilang, tapi sekarang dia jadi petinggi di region marketing Pertamina gitu ya. Karena apa? Si HRD melihat potensinya ternyata tidak terlalu banyak ke kilang gitu. Tetapi dia akan melihat, oh anak ini terlalu banyaknya ke komunikasinya, daya persuasifnya gitu ya. Jadi ketika kalian ditempatkan nanti, misal udah lulus nih, Nezila pengen di marketing misal kayak gitu ya. Tetapi tiba-tiba si Nezila dapat di kilang gitu loh. Itu tandanya bukan perusahaan nggak peduli terhadap Nezila itu dengan apa yang dipilih, tapi perusahaan bilang bahwa potensimu ada di sana. Gitu ya. Kayak gitu. Bayangin coba ya, di sektor Pertamina Group sendiri, jujur ya, saya kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan lapangan, saya kalah telak. Mereka tuh bisa tidur di lapangan tuh cuman senderan sama apa ya, besi alat gitu. Saya nggak bisa. Beneran. Jadi penilaian dari interview itulah penilaian terbaik buat kita ya. Selain dari HRD, teman-teman semuanya, ada namanya ntar interview psikolog yang tadi saya bilang. Ini untuk melihat kembali bagaimana kepribadian kita detail, ya. Dan yang ketiga ada interview user. Interview user ini lebih kepada TKB, kemampuan bidang. Nanti transkrip kalian tuh diminta. Maulana lulusan apa? Mas Maulana lulusan apa, Mas? Nggak ada suaranya, Mas? Boleh dicek? Cek, halo. Ya, lulusan apa, Mas Maulana? Saya kebetulan lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bang, ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan ya. Nah, nanti pada saat di interview user, transkrip kalian itu yang diminta oleh interview ya, dan ditanya basically dari mata kuliah kalian itu. Ya. Kalau tadi misalnya di pendidikan ditanya tentang mungkin pembuatan silabus gitu ya, atau pembuatan kurikulum, itu akan ditanya, dikejar di sana gitu ya. Kayak kemarin misal saya pribadi, saya anak teknik kimia, dalam transkrip saya itu ada namanya materi tentang termodinamika. Christian, kamu belajar termodinamika? Iya Pak, saya belajar termodinamika 1 dan termodinamika 2. Oke. Berarti kamu tahu tentang penurunan rumus di termodinamika 1? Tahu Pak? Jelaskan kepada saya. Gitu. Bayangin coba kalian ya. Itu namanya interview user. Yang menginterview kalian adalah petinggi di posisi kalian. Misal, Mas Reza Ahirudin, anak teknik nih, mau mengambil proses engineer. Yang menginterviewnya Mas Reza ini adalah si manajer proses engineer-nya atau superintendent proses engineer-nya. Akan ditelaah seluk-beluk dari pendidikan kalian di sana. Itu di user ya. Yang terakhir itu adalah interview top management. Biasanya interview top management ini nanti kamu akan dihadapkan dengan para petinggi manajer kayak gitu. Misalnya nanti ke Andri gitu ya. Ke Andri ini aku inget banget, ini yang transkontinental ya. Dari perkapalan ya? Iya Kak. Ya, saya ingat kan. Saya tuh salah satu orang yang suka mengingat kalau kalian aktif bertanya gitu ya. Nah, di user nanti mungkin bertanya tentang sistem perkapalan, berapa lot perkapalan, berapa kuantiti minyak yang dapat diambil dan segala macam rupa ya gitu, yang demurrage dan segala macam rupa gitu ya. Nah, itu akan ditanya di user. Nah, kalau di top management dia akan lebih kepada leadership kalian gitu. Ntar ditanya misal di sini saya tuh lihat nama kalian ya. Misalnya Muhammad Wahyu ditanya, Muhammad Wahyu, kenapa kamu mau mengambil posisi A? Kamu jawab kayak gini. Kalau seandainya nanti di dalam bekerja timmu tidak menghormati kamu, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Dia akan lebih banyak bertanya kepada sistem kepemimpinan aja, top management. Dan kira-kira tadi ditanya, Mas Reza atau Kak Intan, kapan kamu siap bekerja di perusahaan kami? Gitu, biasanya kayak gitu. Nah,
jawaban-jawaban yang baiklah yang akan terpilih menjadi karyawan BUMN. Kebanyakan pertanyaan di interview itu ya, yang paling susah tuh kamu ditanya mau gaji berapa? Is it true? Gitu ya. Mau gaji berapa gitu katanya. Kalau kami tidak bisa menggaji kamu seperti itu bagaimana? Gitu. Kenapa kamu resign di perusahaan sebelumnya atau kenapa kamu milih perusahaan kami? Nanti ada tips dan trik pada saat interview ya. Nanti. Nah, ternyata teman-teman kalau secara sedikit pembahasan aja ya. Ini itu salah satu keputusan bukan keputusan, pendapat dari beberapa ahli HRD lah ya, interview. Ternyata brother sister ya, di dalam interview ya, kata-kata yang keluar dari mulut kalian, lisan kalian itu hanya dilihat tuh 7% aja loh. 7% aja gitu ya. 38%-nya itu adalah voice dan tone-nya seperti apa. Biasanya di interview Biasanya di interview ini kan kita udah gemeteran duluan ya, Kak Dista ya. Belum masuk tuh udah kayak dakduk gitu ya. Nah, sebenarnya interviewer tuh tahu sebenarnya nervousnya tuh seperti apa. Makanya yang dilihat paling besar itu adalah body language kalian, ya. Ketika kalian tegang itu akan sangat terlihat sekali. Semakin kalian tegang akan semakin di-push, ditekan oleh seorang interview itu. Semakin blunderlah isi otak kita yang sudah kita persiapkan tadi malam. Gitu ya. Jadi, dalam interview yang paling besar dilihat pertama itu adalah body language kalian. Ya. Yang kedua adalah voice dan tone kalian. Ya. Dan yang terakhir barulah spoken word, jawaban-jawaban kalian gitu ya. Confidence kalian gitu ya di spoken word kayak gitu. Nah, jadi ini pandangan pertama kita terlebih dahulu ya terkait dari interview. Nah, kita akan baca kalau ini beberapa psikolog dan juga beberapa interview dan HRD telah merumuskan di dalam interview itu namanya spasi. Penilaian mereka tuh namanya spasi. Ya. Spasi itu apa aja? Yang pertama speed. Bagaimana kalian mengontrol diri kalian untuk berbicara, jangan perkenalkan nama saya Rizky, nah itu udah nggak tetot, katanya kayak gitu. Berbicaralah santai. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Januari, saya adalah lulusan Teknik Kimia dari Universitas Sriwijaya, di mana pada saat lulus saya mendapatkan predikat cum laude dengan IPK sekian. Ya, jadi santai aja. Ingat ya, nervous itu tidak bisa kita hindari, pasti ada. Sekaliber Agnes Monica pun kalau mau nyanyi katanya masih nervous juga, gitu ya. Apalagi kita, gitu ya, kayak gitu. Jadi nervous itu pasti ada, tetapi bagaimana kita melakukan manajemen nervous itu agar nantinya kita bisa maksimal, ya. Yang pertama speed, ngomong kita tuh harus seperti apa, ya. Yang kedua power, kebanyakan kalau kita terlalu bersemangat, power kita terlalu besar, gitu ya. Atau terlalu kecil nggak terdengar, itu juga salah satu kesalahan ya. Artikulasi juga, terkadang kita ngomong cepat orang tuh nggak dengar si Kak Sri Anzani ini ngomong apa kayak gitu ya, itu juga gitu ya. Atau si Kak Intan ini ngomong apa sih tadi, saking ke nervousnya gitu ya, itu. Nah, problem kebanyakan orang di saat interview ini sebenarnya ya, yang memang kami tim interview gitu ya, aksentuasi ya. Ini challenge banget bagaimana caranya pada saat interview orang itu tidak mengenal kita berasal dari daerah apa. Gitu ya. Itu challenge banget. Aksentuasi itu harus benar-benar berbahasa Indonesia dengan baik, logat berbahasa Indonesia dan baik dan benar. Ya, aksentuasi. Ya, ini tuh challenge banget buat kita semua para pelamar kayak gitu ya. Yang notabene saya pun dari pesisir Sumatera tuh yang notabene logatnya itu nggak bisa tertinggal gitu loh, aksen itu nggak bisa tertinggal gitu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisir aksen itu agar terlihat bahwa oh anak ini bagus dalam berbahasa. Dan yang terakhir adalah intonasi, ya, intonasinya jangan intonasi itu ya kadang kapan besar, kapan kecil itu harus bisa kita atur. Dan di dalam interview juga, teman-teman sekalian, kita harus manner ya. Manner kita harus baik.
cara duduk kita, cara berdiri kita, cara menjawab kita, itu harus ya. Nah, biasanya dulu pada saat kalau kita lagi kalau kita lagi online ya, kalau lagi pandemi itu kan kita online semua ya. Tim interview itu senang ketika melihat orang itu tuh dibantu dengan tools, entah itu tab ya, entah itu pensil gitu ya. Dia kayak menulis atau segala macam rupa. Pada ini biasanya dipakai pada saat pandemi aja sih, gitu ya. Basically seperti itu ya. Jadi inilah yang dilihat dari all package dulu di interview sebelum nanti kita masuk ke materi khusus terkait dari interview ini bersama HRD yang akan saya ajak nantinya di pertemuan berikutnya, gitu ya. Ini yang di interview. Yang terakhir ini hanya bela negara ya, teman-teman ya. Bela negara ini seperti inilah, seperti Wamil. Ini merupakan ini bukan TNI ya, bukan militer ya, tapi ini adalah calon pegawai BUMN ya, yang memang dilatih nanti kalian berapa puluh hari di sini gitu ya. Memang harus dilihat jiwa korsaknya seperti apa untuk menimbulkan nilai korsak kalian ya. Ini hanya sekedar pandangan aja karena ini baru. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini kayaknya udah mau habis di akhir-akhir nih. Tips dan trik lolos BUMN dari saya nih teman-teman ya. Saya tuh biasa merumuskan ada 5 triks ya. Yang pertama itu adalah perencanaan terlebih dahulu. Contoh ya, mudah-mudahan nanti FHCI yang kedua dibuka ya, amin, di akhir tahun gitu ya. Kalian sudah punya perencanaan, mau masuk kemana. Kalian sudah ada pegangan dulu nih. Gitu. Dari sekarang tuh kalian udah tahu. BUMN kan ada 72, kalian mau kemana? Kalian udah rencanakan, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ke sana, rencana kalian apa? Yang membuat CV, ikut kelas ini tuh udah merupakan salah satu perencanaan, gitu ya. Jadi dari sekarang ya, Leo, Kak Dista, Kak Nurul, gitu ya, Kak Dina dan segala macam rupa sudah mulai merencanakan kalian mau kemana nantinya, gitu ya. Perusahaan-perusahaan BUMN itu. Dan yang kedua, baru kita masuk tahap persiapan, latihan, Mas, Mbak, Mas, brother, sister, latihan. Sekarang untuk yang TKD, cari buku TKD, mulai dikerjakan. 1 hari sempatkan 1 jam atau 2 jam belajar TKD dan core value, gitu ya. Itu memang rumus yang memang saya pakai sampai dengan hari ini. Saya sampai bekerja sekalipun tuh masih saya pakai ya. Buku yang mana Bang yang bagus? Nggak ada buku tuh yang nggak bagus ya. Asal kalian terus latihan belajar itu ya. Dan di persiapan ini juga ya, satu lagi kekurangan seorang pelamar adalah dia tidak mencari tahu perusahaan itu secara detail. Karena interview biasanya kan bertanya, kamu tahu Pertamina seberapa tahu sih? Coba jelaskan. Kamu tahu BRI seberapa mana sih gitu. Nah, di persiapan ini kalian harus tahu tuh cerita dan background dari perusahaan yang harus kalian ambil gitu ya. Nah, yang ketiga ini kita berlatih ya. Berlatih yang tadi saya bilang. Belajar terus, interview, kalau ada kelas-kelas online diikutin gitu ya. Nanti kalau saya sangat terbuka ketika kalian mend-DM saya, Kak, kalau kayak gini gimana? Kayak tadi pagi ya. Tadi pagi siapa ya? Kak Gista ya tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Iya ya Kak Gista ya? Iya. Nah, saya tadi pagi itu baru banget landing di Jakarta, Kak Gista nge-WhatsApp terkait dari, Kak kalau kayak gini jawabannya seperti apa? Saya amat dengan sangat senang hati untuk sebentar ya, untuk membalas apapun pertanyaan kalian. Kalau seandainya agak lama, mohon pengertian seperti itu ya. Tapi pasti akan saya jawab, teman-teman. Saya ingin menjadi teman kalian bertumbuh dan berhasil di BUMN, gitu ya. Saya ingin sekali. Saya ingin melihat Kak Yoga menjadi partner saya nanti kayak gitu. Saya ingin melihat Salma menjadi eksternal party saya dari perusahaan saya. Ternyata Kak Salma di sana. Oh, ini kemarin di kelas online ya, gitu. Karena jujur aja, brother sister semuanya, saya udah beberapa kali mementorin ya, bukan bermaksud untuk men-show up kan, mementorin beberapa anak-anak kuliah, anak-anak yang sudah bekerja, malah sekarang mereka yang posisinya lebih tinggi di saya di Pertamina Group. Itu suatu kebanggaan buat saya. Ya. Itu suatu kebanggaan buat saya, berarti saya berhasil untuk menyampaikan misi ini. Bersama dengan tim saya tadi Bang Madi ya. Saya berhasil untuk menyampaikan, kalian telah berhasil sampai itu. Nah, yang keempat, berperilakulah baik dimanapun berada.
Karena kita nggak tahu lah teman-teman ya, ada salah satu, ini kisah nyata saya gitu ya, teman saya pribadi, dia ketemu bapak-bapak tuh yang memang penampilannya nggak mencerminkan banget deh manajer atau apa gitu. Dan dia ketemu bapak itu pecaban di jalan, teman-teman, brother sister. Dibantunya, singkat cerita sekarang dia bekerja di perusahaan bapak itu menjadi salah satu petingginya. Jadi dimanapun kalian berada, berbuatlah baik. Karena kita tidak tahu rezeki kita akan datang dari mana. Itu ya, itu satu. Dan yang terakhir, restu dan doa orang tua ya, teman-teman ya. Restu dan doa orang tua ini mujarab banget. Jadi tips dan trik kalian 5 ini pegang dulu. Pegang dulu ini, insya Allah kalian bisa berhasil. Oke? Siap. Nah, kita udah di kelas terakhir. Ini kayaknya di hampir slide terakhir nih, brother sister semuanya. Sebagai bentuk profesional dan komitmen saya kepada kalian semua ya. Saya udah menyusun beberapa jadwal ya. Mungkin kalian bisa screenshot atau apa. Saya berharap 136 orang di sini ikut terus dalam kelas-kelas ini ya teman-teman. Karena nanti saya akan membawa beberapa teman-teman saya aplikatif langsung. Siapa tahu nanti pada saat kupas tuntas secara lolos interview yang ditanya Kak Nadira, open mic kata interviewnya. Interviewnya bertanya langsung kepada Kak Nadira. Disitulah tempat kita komunikasi dua arah. Makanya saya berharap banget ketika ada interview seperti ini, open lah cam, kayak gitu. Kenapa saya bisa memanggil Kak Virginia? Kenapa saya bisa memanggil Kak Rafli? Karena itu yang tersorot di saya. Jadi komunikasi saya dua arah tersampaikan kepada mereka yang open cam. Gitu ya. Nah, nanti juga seperti itu di kelas-kelas lainnya. Gitu ya. Jadi saya sudah mengajak 4 teman saya. Kurang lebih 3 deh. 3. Karena nanti CV ATS masih bersama saya gitu ya. Saya akan membantu kalian untuk membuat CV ATS gitu ya. CV ATS seperti itu. Untuk kelas online yang kedua, itu nanti kita ada how to create CV ATS friendly. Jadi nanti saya minta kalian membuat 136 orang di sini, kalian buat dulu CV ATS kalian gitu ya. Boleh kirim kepada saya nanti CV ATS-nya. CV ATS kalian nanti akan saya review insya Allah. Ya. Sepakat? Deal? Ya. Itu. Yang kedua, saya telah mengajak salah satu HRD ya. Teman saya namanya, nantilah saya sampaikan namanya. Dia setiap hari 120 sampai 180 interview yang dia lakukan. Materinya adalah kupas tuntas cara lolos interview. Nah, jadi ketika nanti si mbaknya membuka, Intan tolong buka dong open mic. Ketika ditanya, jawab aja seperti kalian seorang pelamar. Gitu ya. Gitu. Yang ketiga, yang ada problem di psikotes, kemarin saya sebenarnya ya, kendala kalian di grup, pertanyaan kalian di TikTok, atau di DM kalian, itu sudah saya diskusikan langsung bersama teman-teman saya. Dan di pertemuan keempat, itu nanti akan ada apa sih yang psikolog lihat dari pelamar. Ya. Nanti psikolog tuh yang langsung ngomong tuh. Gitu ya. Dan yang terakhir, saya juga udah mengajak teman saya juga, yang dia kebetulan orang Pertamina juga, insya Allah kalau dia nggak berubah ya, nggak ada jadwal berubah, nanti di tips dan trik lolos TKD dan TKB termasuk TOEFL, nanti akan ada teman saya dari Pertamina yang dia sekarang lagi di Jawa Timur, ya, seperti itu. Nah, teman-teman boleh di screenshot ini jadwal-jadwalnya, disesuaikan dengan jadwal kalian, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul gitu ya, seperti itu. Inilah jadwalnya yang akan saya susun nantinya. Kelas ini free. Ya, kalau nanti Kak Distak ada yang email kelas online-nya Bang Tian bayar 50.000 itu bohong ya. Karena kemarin jujur aja teman-teman, Telegram saya tuh hampir dihack ya. Ada orang yang masuk. Di situ saya khawatirkan sekali. Ketika niat mulia saya bersama partner saya itu disalahgunakan, di situ saya sedih banget. Oke, ini sudah tercatat ya. Oke. Yang terakhir dari kelas saya bilang hanya sampai jumpa di kelas berikutnya para pejuang BUMN. Satu note dari saya, ini kata-kata yang memang saya pegang sampai dari hari ini. Success is a journey, not a destination. Ya, sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ya, saya agak sedikit kurang setuju ketika orang bilang kamu mau jadi apa? Saya mau jadi sukses. Ya, sukses itu tuh sebuah perjalanan. Kak Ahmad ketika gagal di tes A, down. Kak Ahmad bangkit ikut ke TSB, Kak Ahmad sukses. Kategori suksesnya adalah sukses bangkit dari keterpurukan. Ya,
itu bukan tujuan akhir ya. Jadi sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir ya. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini nih udah cukup nih, udah jam 9 ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Kita buka sesi tanya jawab dan ingat 135 orang yang ada di sini, nanti di terakhir akan ada link absen dan juga pengisian kuesioner ya. Mohon nanti untuk diisi materinya, isi linknya biar nanti bisa jadi masukan juga buat saya gitu ya. Yang ingin bertanya silahkan diacungkan jempolnya. Saya Mas. Siapa itu? Ahmad Mas, izin Mas. Kita minta Bang Madi aja kali ya yang menentukan siapa dulu. Bang Madi boleh Bang? Ada 7 yang raise hand ya. Oke, untuk nggak lama-lama gitu ya. Saya akan coba ke Mbak Aprilia dulu ya, yang memang didetek di saya dulu ya. Boleh silakan ke Aprilia. Baik, selamat malam Bang Tian. Selamat malam. Kak Aprilia dari mana nih? Saya dari Jogja. Oh, Jogja. Masih semester akhir. Iya. Nggak apa-apa. Good job. Kamu udah 1 langkah lebih dari yang lain ya. Jadi Bang Tian, saya mau tanya, untuk sebagai fresh graduate yang mana masih kayak minim pengalaman ya Bang. Terus kan dari pekerjaan itu kan dilihat minim pengalaman sekitar 1 atau 2 tahun. Kalau misalnya ikut program ikut kegiatan volunteer, apakah itu bisa menjanjikan untuk melanjutkan ke jenjang karir yang selanjutnya? Seperti itu. Oke, baik. Saya jawab ya pertanyaannya. Aprilia, pertanyaan bagus banget. Fresh graduate gitu ya. Ketika untuk pengalaman kerja ya, ini seperti apa kalau untuk volunteer? Yang pertama jawabannya, ketika itu adalah CV-nya CV konvensional, itu sah-sah aja kalau masukkan volunteer gitu ya. Tetapi kalau kita sudah berbicara CV ATS friendly, itu tidak akan ditulis juga nggak apa-apa, tapi itu tidak akan terdeteksi karena itu tidak relate dengan posisi yang si Aprilia ambil. Misal Aprilia, tapi kecuali Aprilia ini jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi, Bang. Ilmu komunikasi gitu ya. Iya. Oke. Ilmu komunikasi boleh volunteernya dimasukkan apabila kegiatan yang dijelaskan di volunteer itu relate dengan ilmu komunikasi. Jadi seperti ini, saya pernah menjadi volunteer di Papua Barat. Tugas saya adalah menjadi narahubung antara Pemda setempat dengan Pemda setempat dengan para volunteer. Indeks prestasi yang kamu dapat dari situ apa bisa? Gitu, itu bisa. Jadi relate-kanlah pengalaman itu ke posisi yang kamu ambil. Misal kamu mau jadi external relationship di perusahaan apa gitu ya, ilmu komunikasi, itu bisa. Itu bisa. Tetapi kalau saya sarankan, kalau kebetulan saya fresh graduate juga April ya. Dan pada saat itu juga saya melamar juga menyertakan dengan pengalaman fresh graduate saya, yang lebih ditekankan adalah kerja prakteknya gitu ya, atau organisasi-organisasi yang berhasil April angkat, misal kayak event apa tentang ilmu komunikasi, membuat event ilmu komunikasi nasional atau apa, itu boleh ya. Tetapi lebih ditekankan kepada kerja prakteknya terlebih dahulu, apa, di mana, dan indeks keberhasilannya apa yang sudah April lakukan. Volunteer bisa dimasukkan, hubungkan dengan bidang pendidikanmu ya. Seperti itu, oke? Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih, Bang. Oke, ya sama-sama. Berikutnya ke Galuh Nanda, boleh? Oke, kayaknya nggak ada ya. Boleh deh ke Muhammad Maulana, boleh. Yang di depan saya dulu ya. Oke. Halo, tes. Ya, boleh, udah terdengar kok. Ya. Baik Bang Tian, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Maulana.
Iya. Saya ingin bertanya Bang terkait dengan dari banyaknya peluang perusahaan BUMN yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara menggali peluang yang tepat dari perusahaan BUMN yang notabene-nya mungkin berlatar belakang dengan background pendidikan kita. Begitu Bang, terima kasih. Oke. Bagaimana cara kita melihat peluang agar kita bisa masuk di perusahaan BUMN tersebut? Gitu ya. Bisa dikatakan. Baik, Maulana, terima kasih atas pertanyaannya. Good job. Bagaimana kita bisa tahu peluang? Yang pertama, kita harus proaktif terlebih dahulu. Ya. Karena si kementerian atau si perusahaan BUMN itu nggak akan personal nge-WhatsApp kita. Bilang, oh aku ada pembukaan nih. Enggak, gitu ya. Yang pertama adalah kita harus proaktif melihat informasi. Itu dulu, yang pertama. Yang kedua, kalau perusahaan BUMN itu sedang membuka jalur pendidikan yang umum, itu peluangnya besar banget. Ya, Maulana ya. Jadi makanya saya bilang, semua jurusan itu ada peluang untuk masuk BUMN. Akan tetapi, persentase peluangnya itu yang memang bisa kita ukur. Misal kalau Maulana tadi di pendidikan Islam ya, ibarat kayak gitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira masuk di Pertamina? Jujur saya bilang kalau ingin masuk secara background itu peluangnya kecil. Tetapi ketika ada peluang untuk semua jurusan, biasanya ada. Pembukaan semua jurusan itu ada, itu untuk bagian corporate support, biasanya kayak gitu. Ya. Itu bisa kamu masukkan. Jadi, bayangin coba, corporate support saya, corporate sekretari, dan CSR kita itu lulusannya apa? Ilmu politik. Atau anak kehutanan, gitu loh. Ada yang masuk, karena dia semua jurusan. Jadi, kalau seandainya Maulana mau lihat bagaimana caranya kita melihat peluang bisa atau tidak, ya tadi, kita proaktif. Kita lihat pembukaannya. Untuk mencari peluang itu benar atau tidak, buka website resminya. Itu terus saya ulang berapa kali kepada brother sister di sini ya. Karena banyak sekali pembohongan sampai dengan hari ini. Ya, hati-hati banget. Terkadang yang saya lucu ya, cerita juga di DM, dia ngomong, ini pembohongan nggak, Kak? Saya udah bilang itu bohong. Itu bohong. Tapi dia masih keras, enggak, Kak, ini. Dia daftar dan ternyata bohong. Gitu. Jadi, kalau bisa verifikasi terlebih dahulu. Gitu ya, Maulana ya. Maulana masih ada peluang untuk bisa. Di perbankan pun bisa. Perbankan syariah, ya, Bank Syariah Indonesia, itu bisa banget kok. Ya. Pendidikan bahasa Inggris, sekarang senior saya jurusan pendidikan bahasa Inggris jadi sekretaris presiden direktur. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nothing impossible. Gitu ya. Oke, Maulana, semoga bisa menjawab ya. Ya, Berikutnya Bang Tian. ya, sama-sama. Berikutnya ke Samina, boleh? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan saya fresh graduate teknik sipil tahun ini. Izin bertanya terkait semisalnya nanti ada FHCI 2 yang akan dibuka di akhir tahun. Untuk tesnya TKB dan TKD tadi dilakukan secara online atau offline ya Kak? Oke, baik. Manggilnya apa nih? Samina boleh Kak? Oke, baik Samina, sepertinya saat ini karena kita sudah di Industrial 4.0 ya, TKD dan juga TKB-nya itu masih dalam online. Seperti online seperti biasa. Tetapi kalau interview, sepertinya akan offline. Ya? Oh ya Kak, Sepertinya akan lanjut. offline. Apa? Semisalnya lulus interview, pasti kan dilakukan di kota-kota tertentu interviewnya. Nah itu untuk akomodasinya itu untuk biaya tanggungannya pribadi atau diakomodasikan dari perusahaan ya Kak? Oke, siap. Kalau untuk akomodasi, jujur pengalaman saya ya, ketika Samina belum menjadi bagian dari BUMN, itu masih menjadi tanggungan dari peserta itu sendiri, ya. Tapi notabene, misal dari Pertamina Group nih, mudah-mudahan nanti Samina bisa masuk teknik sipil di Pertamina mana gitu ya, karena orang teknik sipil tuh nanti ke bagian konstruksi kalau di industri ya, inovasi dan segala macam rupa, itu biasanya pakai uang kita dulu. Pakai uang pribadi untuk ikut tes. Misalnya kamu Samina sekarang lagi di mana? Dari di Jogja Pak. Nah di Jogja, misalnya ke Jakarta itu pakai pribadi terlebih dahulu. Tetapi ketika nanti sudah lulus atau kalau MCU itu ditanggung perusahaan, seluruhnya
MCU detail dari ujung kaki ke ujung kepala itu ditanggung perusahaan semua. Tapi kalau transportasi, sepengetahuan saya terakhir ya, itu masih dari si peserta itu sendiri. Ya. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, boleh. Berikutnya Lonirma Eskom Dindik. Siapa itu? Oke. Lonirma? Oke, kayaknya belum ada ya. Boleh ke Gista Monica, boleh? Iya, Kak. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk menghandle rasa panik kita dan agar kita itu tetap berpikir dengan jernih saat proses interview? Oke, siap. Gista, terima kasih banyak. Ini saya yakin pertanyaan ini akan jadi pertanyaan semua orang ya. Bagaimana kita memanajemen rasa panik ya. Untuk pertanyaan ini Gista, yang bisa menjawab itu adalah diri Gista sendiri atau diri kita sendiri ya, teman-teman. Karena yang bisa menetralisir rasa panik itu adalah kita, gitu ya. Kalau saya biasanya untuk menetralisir rasa panik itu, yang pertama kalau mau interview, saya tidak akan dekat-dekat dengan para interview lain. Karena biasanya para interview lain itu dia akan berbicara tentang hal-hal yang bisa membuat kita down terlebih dahulu, gitu ya. Biasanya saya menyendiri, take a time untuk saya di posisi yang berbeda, di ujung seperti itu, gitu ya. Kayak gitu, itu. Yang kedua, saya biasanya tarik nafas 3 kali, baca bismillah, langsung masuk ke ruangan. Karena notabene cara saya meminimalisir grogi, meminimalisir panik, dan cara Kak Dian Natasha meminimalisir panik itu pasti berbeda. Ya, kita punya cara tersendiri. Dan sebenarnya kalau untuk mengatasi banget itu nggak bisa ya Gista ya. Tapi yang bisa kita adalah kayak mengurangi rasa panik itu. Tapi biasanya rasa panik itu terjadi awal aja. Ketika kita sudah masuk, udah ngomong, interview yang keren, interview yang baik, pasti dia akan ngajak jokes terlebih dahulu. Dia akan tahu betapa groginya si pelamar ini. Biasanya kalau saya biasanya kayak saya ajak ngobrol dulu. Wah, tadi kesini naik apa gitu-gitu. Nah, gitu ya, gitu. Jadi bagaimana cara kita membuat si pelamar itu terlebih dahulu? Seperti itu ya, Gista ya. Kalau bertanya manajemen panik itu, tanyakan ke diri Gista bagaimana caranya agar Gista bisa meminimalisir itu. Karena itu nggak ada jawabannya sih basically. Tetapi bisa ditanya nanti ke psikolognya ya. Karena nanti kita ada kelas psikolog kan. Nah itu tanya aja, gimana sih meminimalisir rasa paniknya, Kak? Gitu namanya nanti kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Gista ya. Iya, Oke. terima kasih, Kak. Siap. Teman-teman, ini kan saya dapat reminder dari tim kalau katanya dua pertanyaan lagi ya. Jadi yang belum bertanya nanti boleh di DM ya. Di DM ke saya atau memang di grup nanti akan saya jawab gitu ya. Boleh Kak Dian yang satu terakhir? Saya izin keluar sebentar, baterai saya habis. Selamat malam Bang Dian. Ya, selamat malam. Oh, ya. Perkenalkan, saya Dian Natasha dari jurusan Teknik Kimia. Wah, kita saudara. Kebetulan saya juga dari Unsri Bang, Palembang. Oke, junior. Iya, jadi untuk pertanyaan sendiri ini mungkin untuk menjurus ke teknik kimianya, karena goal saya ini memang memasuk BUMN dari Pertamina sendiri. Tapi saya menyadari bahwa personal branding untuk ke proses engineer ini sangat kurang. Jadi menurut Bang Tian, sarannya saya memperkuat di skill mana, atau saya mengambil sertifikat kayak HISIS, PNID, atau segala macam Bang Tian. Terima kasih Bang. Oke, siap. Oke, siap Dian. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini senang banget ini junior saya, brother sister lainnya. Untuk seorang teknik kimia ya, di sekarang milenial 4.0 ya, HISIS, Visio ya, dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya itu akan menambah nilai seorang teknik kimia menjadi seorang proses engineer, Dian. Ketika Dian udah mahir dalam ketiga ini, yakinlah seluruh perusahaan akan berebut memilih kita, ya. Itu dulu yang pertama. Karena tugas saya pribadi di Kilang itu adalah mengupdate PNID atau flow diagram yang sudah benar itu saya update menggunakan Visio.
saya melakukan performance kilang menggunakan HiSys, ya, alat ini performance-nya berapa, alat ini rusak karena apa, itu baik tidak apa-apa. Dan itu yang menjadi salah satu peluang jenjang karir saya sampai hari ini. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, untuk branding di media sosial ya, itu tidak harus tentang MATLAB dan segala macam rupa untuk kalau di media sosial ya, Dian ya. Tetapi aktivitas-aktivitas yang mencerminkan kamu adalah seorang teknik kimia. Kira-kira kamu ikut organisasi IMATEK gitu ya, IMATEK atau segala macam rupa, atau kamu ikut kegiatan presentasi apa, kamu show up kan, gitu ya, kamu tampilkan itu ke dalam media sosialmu, gitu ya. Tapi kalau untuk personality sebagai seorang teknik, bagaimana agar bisa bertarung dengan teknik-teknik lainnya, kamu harus punya peluru tadi, menguasai beberapa teknologi tadi, ya, seperti itu. Oke, selebihnya nanti kita main ke dalam ilmu public speaking dan komunikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interview. Seperti itu ya. Itu aja ya. Semoga bisa menjawab ya, Dian ya. Makasih banyak Bang Tian. Oke, siap. Oke, yang terakhir mungkin bisa ke Rizkyawan, Fandi. Ini yang terakhir ya, teman-teman. Yang belum nanti boleh di grup, nanti akan saya jawab. Kalau memang panjang, nanti saya akan voice note. Kayak gitu ya. Ya, terima kasih Bang Tian atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fandi dari fresh graduate dari teknik metalurgi. Jadi saya punya itu Bang, kayak ketertarikan buat berkarir di bagian corrosion engineer. Nah saya bingungnya di sini Bang, kayak kalau semama kita mulai karir path di oil and gas itu kan susah gitu ya Bang, kayak kita nyoba nyari pekerjaannya itu kan experience biasanya di atas 5 tahun. Dan untuk lowongan magang dan sebagainya itu kan juga susah gitu Bang. Ada saran nggak Bang buat saya Bang gitu? Oke, saran untuk ini ya, saran agar nantinya bisa masuk ke dalam sektor oil dan gas gitu ya? Iya. Oke, baik. Rizkyawan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Basically, sebenarnya corrosion engineer itu akan masuk ke dalam mechanical engineer nanti dia ya. Dia akan jadi satu kesatuan kepada anak-anak teknik mesin gitu ya. Teknik mesin. Jadi nanti dia akan ada apa namanya tuh? Saya pernah ngelihat beberapa pekerjaan mereka tuh terhadap korosi di pipa dan segala macam rupa gitu ya. Untuk seorang fresh graduate, basically dia nggak perlu punya pengalaman terlebih dahulu gitu ya. Kalau itu memang pembukanya fresh graduate ya Rizky ya. Yang bisa Rizky membrandingkan, yang bisa Rizky bawa kemampuan Rizky adalah kerja praktek Rizky itu relate nggak dari teknik metalurgi itu sendiri atau dari teknik korosi itu sendiri. Atau angkatlah beberapa kegiatan yang memang sesuai dengan teknik korosi tadi, korosi engineering tadi, itu bisa. Ya. Karena kenapa? Buat semua ya, brother sister yang ada di sini gitu ya. Untuk experience orang fresh graduate nanti itu akan dibina pada saat kalian sudah menjadi karyawan. Kalian ditrainingkan di A, trainingkan di B, sertifikasi A, sertifikasi B. Tetapi yang akan dilihat untuk seorang fresh graduate itu adalah pengalaman dulu. Entah itu pengalaman kerja prakteknya, pengalaman organisasinya, atau ada inovasi yang dia buat selama dia berkuliah. Gitu ya. Jadi teknik metalurgi juga besar kok peluang masuknya di sektor industri ya. Industri oil dan gas segala macam rupa. Kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya Rizky mengkomparkan Rizky dengan orang yang sudah 5 tahun pengalaman, ya sudah pasti kalah. Gitu ya. Tetapi di sini, perusahaan itu sudah pasti mengklasifikasikan. Kalau kamu D3 ya sama-sama D3, nggak mungkin D3 sama S1. Itu kan nggak fair, unfair namanya. Gitu ya. Jadi kalau untuk bagaimana ceritanya, ketika melamar, ikut besok kelas CV, bagaimana membuat CV ATS friendly, kita fokuskan isi dari CV ATS friendly itu adalah fokusnya ke corrosion engineer. Gitu ya. Kayak tadi si April tadi bilang kalau dia ada volunteer, ya, dia mau ngambil external relationship, ilmu komunikasi perusahaan, misalnya kayak gitu ya, hubungan eksternal perusahaan, nggak apa-apa, volunteernya dimasukkan, tapi isi dari volunteer itu harus relate dengan posisi yang dia
lamarkan. Jadi sekarang semua pengalaman kalian tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam CV Attest Friendly. Yang bisa pengalaman itu diriletkan dengan posisi yang kalian lamar, gitu ya. Jadi Rizky masih punya banyak peluang untuk bisa masuk ke dalam sektor corrosion engineer tadi ya. Jangan dibandingkan dengan yang tinggi. Kalau tinggi pasti kamu down aja jatuhnya. Gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Makasih Bang, udah menjawab sekali sih. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian, karena tadi ya sesuai dengan arahan dari tim, kalau ini udah terlalu malam ya, udah hampir jam 9:30 di WIB. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir nih. Mungkin Bang Madi udah ada absensinya yang bisa di-share? Halo Bang Madi. Oh, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, karena ini ada info bahwa nanti link feedback aku akan coba ini ya, aku akan coba kirim ke grup. Nanti kalian mohon yang ada di sini 130 orang di sini mengisi ya, biar jadi nanti feedback buat aku ke depannya juga dan untuk kelas kita berikutnya, gitu ya. Oke, sebelum itu sebelum aku menutup ya teman-teman sekalian, kita akan foto bareng terlebih dahulu ya. Mungkin saya di sini akan minta tolong kalian membuka kamera kalian. Nanti tadi sudah di screenshot ya, nanti jadwal untuk kelas-kelas berikutnya akan saya share di grup juga. Jadi buat note buat kalian, kedepannya kita akan mulai fokus. Silakan buat CV kalian, kirim ke email saya, nanti saya akan review kurangnya di mana. Ya, seperti itu. Oke, kita foto bareng dulu ya. Ini saya ambil dari slide pertama ya. Oke, siap. Saya foto. 3, 2, 1. Oke. Sama-sama yang udah ngucapin makasih ilmunya ya. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu ya. Oke. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga. 3, 2, 1. Sebentar. Oke, siap. Sebentar. Oke, baik teman-teman semuanya. Foto barengnya udah selesai ya. Saya akan stop dulu record-nya.